Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Selvi Ningsih dalam mata pelajaran produktif untuk kelas 10 APA. Kali ini kita belajar mengenai mata pelajaran Dasbud atau dasar-dasar budidaya. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai definisi budidaya perairan dan ruang lingkupnya. Kita pelajari mengenai definisi budidaya perairan dulu. Budidaya perairan ini berasal dari bahasa Inggris, teman-teman, aquaculture. Aqua artinya perairan dan kultur artinya budidaya. Untuk pengertian lebih lengkapnya, kegiatan budidaya ini adalah kegiatan pemeliharaan biota air dalam lingkungan terkontrol. Pemeliharaannya itu meliputi memperbanyak, bisa menumbuhkan, bisa juga meningkatkan mutu biota akuatik sehingga diperoleh keuntungan. Ini mohon diingat teman-teman, ada 3 kata kunci untuk pengertian kegiatan budidaya. Yang pertama adalah kegiatan memelihara biota air, yang kedua dalam lingkungan terkontrol, dan yang ketiga sehingga diperoleh keuntungan. Ruang lingkup aquaculture terbagi atas 5. Ada yang berdasarkan kegiatan, ada yang berdasarkan spasial, berdasarkan sumber air, berdasarkan zonasi darat laut, dan terakhir berdasarkan posisi wadah produksi. Kita pelajari satu-satu ya teman-teman. Yang pertama, ruang lingkup berdasarkan kegiatan, meliputi sarana budidaya, prasarana budidaya, proses produksi, penanganan pasca panen dan pemasaran, sampai dengan pendukung kegiatan budidaya. Yang sarana budidaya ini meliputi kegiatan pengadaan induk, pengadaan benih, pakan, pupuk, obat, sampai dengan tenaga kerja. Untuk kegiatan prasarana budidaya ini meliputi pemilihan lokasi. Yang ketiga, kegiatan berdasarkan proses produksi ini meliputi mulai dari menyiapkan wadah budidayanya, menebarkan benih, memberi pakan, mengelola lingkungan budidaya, mengelola kesehatan air, hingga memantau ikan sampai pemanenan. Ini nanti teman-teman di kelas 2 dipelajari dan dipraktekkan untuk proses produksi. Proses produksi ini sampai dengan penanganan pasca panen dan pemasaran. Dalam hal ini akan dipelajari mempertahankan dan meningkatkan mutu produk dan distribusi produk hingga sampai ke tangan konsumen secara aman dan mutunya tetap terjamin. Kegiatan yang terakhir berdasarkan lingkup kegiatannya, pendukung kegiatan budidaya ini meliputi birokrasi dan jaminan hukum. Ruang lingkup budidaya yang kedua, kalau yang pertama tadi berdasar kegiatan, yang kedua berdasarkan spasial. Ada 2, ada darat, ada laut. Kalau di darat ini meliputi daerah pegunungan, pebukitan, dataran tinggi dan dataran rendah. Tetapi bila dilakukan di laut ini meliputi pantai, muara sungai, terumbu karang, laut dangkal, dan laut lepas. Ruang lingkup yang ketiga, yang pertama berdasar kegiatan, yang kedua berdasar spasial, yang ketiga berdasarkan sumber air. Ada 3 berdasar sumber airnya. Ada yang disebut dengan air tawar, freshwater culture, tawar berarti tidak ada rasanya. Ada air payau, brackish water culture, ini biasanya ada di muara, perbatasan antara air tawar dan air laut. Ada air laut, marine culture. Kalau air tawar rasanya tawar, tidak ada rasanya. Air payau ada rasanya sedikit asin, air laut sangat asin. Ruang lingkup yang keempat berdasarkan zonasi darat dan laut. Terdiri dari 2 teman-teman. Ada yang disebut inland aquaculture, ada yang disebut marine aquaculture. Kalau inland aquaculture dilakukannya di darat, sumber airnya yang digunakan air tawar dan air payau. Kalau marine aquaculture, kegiatan budidayanya dilakukan di laut, menggunakan sumbernya air laut. Ingat ya, inland di darat, marine aquaculture di laut. Ruang lingkup yang ke-5 berdasarkan posisi wadah produksi. Ada land-based aquaculture, ada yang disebut dengan water-based aquaculture. Kalau land-based berarti kegiatan budidayanya adanya di daratan. Kalau water-based aquaculture, kegiatan budidayanya atau wadah budidayanya adanya di perairan. Kita bahas yang land-based aquaculture.
Ini kegiatan produksinya berada di daratan. Kemudian ada pembatasan antara unit budidaya, biota budidayanya dengan perairan. Makanya disebut dengan sistem tertutup, closed system. Contoh untuk land-based aquaculture ini ada kolam air tenang, kolam air daras, sawah, dan tambak. Untuk yang berdasarkan posisi wadahnya yang kedua tadi land-based aquaculture, yang kedua adalah water-based aquaculture. Water ini berarti ditempatkannya di perairan, bisa di sungai, di saluran irigasi, danau, waduk, dan juga di laut. Interaksinya antara unit budidaya dengan lingkungan ini disebut open system, jadi tidak ada pembatasan. Contohnya ini yang water-based aquaculture ada karamba, ada jaring apung, ada jaring tancap, ada kombongan, kandang, dan sekat, dan tambang. Ini kita lihat gambarnya teman-teman, ini karamba ataupun bisa juga kombongan. Kalau karamba di atas, kombongan itu setengah di atas, setengah di bawah badan air. Ada juga nih jaring apung, kemudian jaring tancap. Ini gambar selanjutnya pen kultur dan long line. Long line ini terbuat dari tambang, biasanya untuk rumput laut. Sampai sini dulu ya teman-teman untuk pertemuan pertama kali ini. Kita membahas definisi budidaya dan ruang lingkup budidaya. Ingat, tidak ada orang hebat yang malas untuk belajar, jadi tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.